Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk kuliah online pada mata kuliah moderasi beragama, yang pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai disrupsi agama. Adapun materi yang akan saya sampaikan, saya sarikan dari apa yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Arskal Salim, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, sebelum masuk ke disrupsi, kita pahami dulu apa itu revolusi industri 4.0 yang mungkin sudah tidak asing lagi diksi ini, yang akhir-akhir ini ya, atau pada tahun 2011 lebih tepatnya, itu sudah banyak digaungkan, didengungkan di acara-acara seminar-seminar gitu ya, mengenai integrasi jaringan Internet of Things ya, yang mana ini akan berpengaruh terhadap kehidupan beragama. Dan ciri dari revolusi industri 4.0 ini adalah adanya perubahan yang sangat cepat ya, atau istilah lainnya lompatan perubahan, atau yang lebih dikenal dengan istilah disrupsi. Contoh dari disrupsi ya, yang pertama jelas disrupsi teknologi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada disrupsi ekonomi. Yang ketiga disrupsi pendidikan. Dan yang keempat disrupsi agama. Dan dari keempat disrupsi ini, semua yang kedua, ketiga, dan keempat ya, B, C, D, ini tidak bisa dilepaskan dari yang pertama, yaitu disrupsi teknologi. Sehingga pembahasannya yaitu korelasi dari disrupsi teknologi dengan masing-masing di antara disrupsi ekonomi, disrupsi pendidikan, dan disrupsi agama. Kita bahas yang pertama ya, antara disrupsi teknologi dan ekonomi. Oke, yang kita sekarang berada pada era tahun 2021 sampai 2025. Ini adalah perkembangan ya, pekerja yang akan tumbuh ataupun yang akan menurun sebagai dampak daripada disrupsi teknologi dan ekonomi ini, yang mana pada tahun 2021 sampai 2025 ini yang akan tumbuh yaitu pekerjaan-pekerjaan di bidang sistem ya, terutama sistem informasi, kemudian di bidang lingkungan ya, kemudian di bidang analisis data. Ini diperkirakan akan berkembang. Kemudian ada juga yang menurun ya, yaitu diantaranya ada teller bank, kemudian resepsionis ya, operator mesin. Nah, ini diperkirakan ya, ini perkiraan saja dari Bank Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang dicanangkan pada tahun 2018. Kemudian di antara tahun 2026 sampai 2030 ini ada perancang sistem ya, kemudian perancang game online juga akan mengalami pertumbuhan ya, diperkirakan. Kemudian untuk yang mengalami penurunan ada staf akuntan, ini diperkirakan ya, ini sebenarnya bukan menurun ya, tapi berganti job desk saja gitu ya, ahli mesin dan seterusnya. Kemudian korelasi antara disrupsi teknologi dan pendidikan,
kita lihat di sini ya, di Indonesia sendiri sekarang sudah dipenuhi ya. Kalau tadi di bidang ekonomi belanja online, kemudian ada transportasi online ya, ada aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah tidak asing dan banyak yang pakai juga, apalagi mahasiswa ya, yang tidak menggunakan kendaraan sendiri ya, biasa menggunakan Grab, Gojek gitu ya. Kemudian di bidang belanja juga ada aplikasi-aplikasi ya, e-commerce ya, kayak Tokopedia gitu ya, Shopee dan seterusnya sudah tidak asing untuk digunakan. Kemudian di bidang pendidikan di Indonesia juga ada itu ruangguru.com gitu ya. Tapi itu berbayar ya. Kalau yang di luar negeri ini ada yang gratis ini ya. Coursera sama Future Learn. Nah ini kuliah-kuliah yang ditawarkan secara digital ya dan gratis. Kemudian di bidang agama ya, yang ini akan kita bahas. Ini kecenderungan mahasiswa ya sekarang yang belajar agama yang mungkin tidak berkesempatan di pondok pesantren itu akan lebih suka ya ternyata dalam belajar agama menggunakan atau dengan bantuan Syekh Google ini ya, atau Ustazah YouTube ya. Kalau YouTube ya pasti perempuan ya, karena Ayu ya. Kalau laki-laki ya Kang Tub gitu. Ya, ini ya akan kita analisis nanti baik buruknya sebagai suatu tantangan ya di era disrupsi ini ya. Tadi ya, disrupsi itu lompatan perubahan, yaitu perubahan yang sangat cepat. Ada fenomena yang pertama adalah hijrah. Kata-kata hijrah ini mengalami muasen ya, atau perluasan makna ya. Tidak hanya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang baru pernah dikunjungi untuk berubah menjadi baik. Nah, tapi era sekarang itu hijrah lebih dimaknai ya sebagai ya segala sesuatu yang berubah menjadi baik ya. Tidak harus berubah tempat, tapi hanya merubah cara pandang bisa jadi dikatakan hijrah gitu. Kemudian ada popularitas melawan keilmuan. Nah, sekarang ini banyak mahasiswa yang belajar dari ustadz tadi atau syekh yang hanya dikenal popularitasnya, tapi keilmuannya belum tentu bisa dibuktikan ya secara empiris. Kemudian adanya informasi yang terlalu banyak ya, terlalu deras sehingga sulit menyaring mana yang valid, mana yang tidak. Selanjutnya banyak juga yang eksklusif ya dalam berdakwah. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin mengeksklusifkan diri ya dengan konservatisme agama ya, belajar agama yang terlalu berhati-hati ya. Ada juga yang ultra konservatif ya. Tapi kalau itu ekstrim kiri ya, yang tadi cenderungnya ke liberal ya, tidak kalah bahayanya tentang yang ekstrim kanan tadi ya, yang pemahaman agamanya belum inklusif, kemudian menyalahkan pemahaman agama kelompok lain. Ini yang berbahaya. Nah, solusi dari itu semua adalah melalui moderasi beragama ya. Moderasi beragama itu kan cara pandang ya, atau sering dikenal istilah Islam moderat ya. Dan yang sebenarnya yang moderat itu tidak mesti satu agama ya, karena ini namanya moderasi beragama, bukan moderasi agama. Ya beda ya, beragama kalau agama kan hanya satu. Kalau beragama berarti ya dengan agama-agama yang lain ini. Atau istilah lainnya tawasud ya, tengah-tengah ya. Maksudnya ya adil ya, kemudian
tawazun ya, berimbang. Kemudian yang paling penting adalah tidak ekstrim. Nah, kemudian bagaimana sebelaku mahasiswa kalian tanggap ya terhadap era disrupsi ini? Yang pertama ya, ada 3 cara. Yang pertama adalah global. Bagaimana memandang Islam secara perspektif agama lain. Islam dimaknai bagaimana sih di dunia lain atau negara yang non-muslim gitu ya. Itu harus dipahami. Yang kemudian respon lokali, yaitu memahami bagaimana Islam bisa beradaptasi dengan kearifan lokal. Dan yang terakhir, think moderat, yaitu berpikir Islam secara moderat, tengah-tengah, tidak ekstrim maupun tidak liberal. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini ada tugas ya, kasus, silahkan dianalisis. Ini linknya, nanti jawab saja di link Google Form ya, nanti yang akan saya bagikan di WhatsApp ya, grup. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terakhir kata-katanya Abah Habib Lutfi bin Yahya, yaitu jika sulit mencari alasan untuk menghormati pemeluk agama lain, alasan bahwa dia adalah manusia ciptaan Allah saja itu sudah cukup. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.